Halo teman-teman, selamat datang kembali di Kampus IT. Ini merupakan video keempat di seri Python dan MySQL, di mana pada seri ini kita akan membuat sebuah program untuk mengelola data yang ada. Oke, jadi untuk video keempat ini kita akan fokuskan membuat instruksi atau perintah untuk menyisipkan data atau memasukkan data ke dalam database kita. Oke, kita langsung saja buka proyek kita yang sebelumnya sudah kita buat. Oke, saya buka menggunakan terminal ya. Oke, sekarang saya sudah masuk di proyeknya atau di projectnya, tinggal kita open saja projectnya. Nah, ini adalah project kita yang sebelumnya sudah kita buat ya, sudah kita kelola. Tinggal kita buka menggunakan VS Code ya. Nah, ini adalah perintah di video sebelumnya, di mana kita membuat driver MySQL-nya ya, atau perintah untuk menghubungkan antara program kita dengan database MySQL-nya. Kemudian ini adalah perintah untuk melakukan pengecekan apakah driver kita ini sudah berhasil terkoneksi ke database-nya atau belum. Oke, kita coba lagi ya. Oke, saya jalankan lagi Python. Oke, ini kita belum masuk ke virtual environment-nya. Kita masuk dulu ke virtual environment-nya ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan terminal yang sudah include di VS Code-nya, bisa juga menggunakan terminal yang bawaan dari laptop atau komputer teman-teman, seperti itu. Oke, seperti ini kita masuk ke env, nama environment-nya, kemudian bin, dan yang terakhir adalah activate ya, nama file yang akan kita eksekusi. Oke, sekarang kita sudah masuk atau sudah mengaktifkan virtual environment kita, dan sekarang kita langsung saja untuk menjalankan program kita. Kita coba jalankan dulu apakah koneksinya masih berhasil atau tidak. Perintahnya adalah Python. Oke, sorry, Python. Kemudian nama filenya main.py. Oke, berhasil terkoneksi. Kalau sudah berhasil terkoneksi seperti ini, mungkin akan saya komen saja seperti ini. Jadi kita mulai lanjutkan ke perintah insert-nya atau perintah untuk menyisipkan data ke dalam database MySQL kita. Oke, sebelumnya teman-teman bisa membuat tabelnya terlebih dahulu ya di database-nya. Nah, ini kemarin tabelnya sudah ada, hanya saja saya hapus lagi. Saya akan buatkan tabel di sini, nama tabelnya adalah TB student ya. Seperti ini. Oke, pastikan teman-teman sudah di dalam DB_university-nya, atau teman-teman sudah memilih atau menyeleksi DB University-nya ya. Baru teman-teman buat tabelnya di sini. TB_student, kemudian di sini kita butuh nanti 5 kolom. Oke, saya go saja, tinggal saya buat. Yang pertama kita butuh ID, kemudian yang kedua nanti kita butuh student yang pertama ini mungkin NIM-nya terlebih dahulu, student number, kemudian yang kedua nama mahasiswanya mungkin ya, kemudian yang ketiga departemen atau jurusannya, seperti ini mungkin, dan yang terakhir adalah IPK-nya mungkin ya, GPA di sini. Oke. Kemudian untuk tipe data yang ID saya pakai integer, panjangnya mungkin 11 ya. Kemudian yang student number-nya kita pakai yang varchar saja. Kemudian panjangnya saya buat 15. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan ini ya. Student number-nya mungkin bisa menggunakan yang integer opsional ya. Jadi teman-teman bisa memilih menggunakan tipe data yang seperti apa. Oke, ini saya buat varchar saja semuanya supaya lebih aman saja ya. Oke, untuk panjangnya mungkin saya buat 30. Untuk yang name, departemennya juga saya buat 30, dan yang terakhir GPA-nya di sini saya buat varchar panjangnya 11. Nah, di sini teman-teman juga
sebenarnya bisa menggunakan tipe data yang lain ya, yang floating point atau yang double, tapi di sini untuk aman saja saya buat varchar dengan panjang 11. Oke, pastikan ID-nya di sini kita buat indeksnya adalah primary. Kemudian untuk ID-nya saya buat auto increment ya. Jadi nanti setiap kali kita menambah data, maka akan otomatis membuat ID sendiri ya. Oke, seperti itu. Kalau sudah tinggal kita save saja struktur tabel yang sudah kita buat. Oke, teman-teman bisa perhatikan lagi untuk struktur tabelnya seperti ini. Ada ID, ada student number, kemudian student name, kemudian ada student department, ada student GPA-nya atau IPK-nya ya, kemudian tipe datanya seperti ini. Dan untuk ekstra konfigurasinya di sini kita tambahkan auto increment ya, yang ID, di mana ID ini juga berperan sebagai primary key atau kunci utamanya. Oke, kalau sudah dibuat seperti ini, mungkin kita bisa langsung membuat kode atau perintah untuk menginsert data tersebut. Nah, di sini saya akan membuat perintahnya dalam bentuk fungsi saja ya. Oke, saya buat dep, misalkan nama fungsinya adalah insert underscore data saja misalkan. Oke, di sini saya pakai parameter namanya db. Kemudian kita buat dulu perintah untuk memasukkan datanya ya. Jadi datanya nanti dimasukkan oleh usernya atau penggunanya. Nah, di sini saya tampung ke dalam setiap variabel. Jadi nanti ada 5 atribut itu di-input oleh user ya. Jadi setiap atribut ini nanti kita tampung di dalam sebuah variabel. Oke, yang pertama ada student number ya. Oke, student number kita buat perintah input, misalkan mungkin kita tambahkan string ya di sini. Misalkan stringnya adalah masukkan name, misalkan seperti ini saja. Oke, kemudian yang kedua ada student name ya, kalau tidak salah student name. Saya buat seperti ini saja ya supaya lebih rapi mungkin. Oke, kemudian input kita tambahkan stringnya, masukkan nama mahasiswa ya, mungkin mahasiswa, seperti ini sudah cukup. Oke, kemudian ada student yang ketiga ini departemen ya. Oke, seperti ini student departemennya. Input, kemudian kita tambahkan string juga departemen atau jurusan ya, bisa teman-teman bisa menggunakan perintah ini kalimat yang lain ya. Oke, kemudian ada student GPA-nya. Oke, seperti ini. Kita buat juga dalam bentuk string ya. Misalkan masukkan IPK. Nah, seperti ini. Oke, kita rapikan dulu mungkin supaya lebih enak dilihat. Nah, seperti ini sudah cukup. Oke, kemudian kita bisa buat sebuah variabel lagi yang menampung variabel yang sudah kita buat di sini. Jadi saya buat saja file seperti ini atau value ya. Yang pertama ada student name-nya, student number ya dulu, student number-nya. Kemudian kita buat secara urutan ya di sini, student name. Kemudian ada student department, dan yang terakhir adalah student GPA. Oke, seperti ini sudah kita tampung. Kemudian kita buat query-nya lagi ya. Jadi ada value-nya, ada query-nya. Oke, nanti ada sebuah perintah yang mana nanti dia punya 2 parameter. Nah, parameter inilah nanti yang kita masukkan ke situ ya, ke metode atau ke fungsi tersebut. Oke, jadi kita buat dulu seperti ini. Jadi kalau tidak ditampung seperti ini nanti kodenya akan panjang. Oke, saya buat perintah untuk SQL-nya. Perintah untuk memasukkan data itu adalah insert into, kemudian nama tabelnya seperti ini. Oke, kita buat atribut yang akan kita masukkan data. Yang pertama ada student number ya.
Oke, ID-nya tidak perlu karena ID-nya sudah kita buat dalam bentuk auto increment ya, jadi nanti otomatis. Yang pertama adalah student number, koma, kemudian student name, student department, dan yang terakhir adalah student GPA-nya atau IPK-nya ya, seperti ini ya. Oke, jadi kita punya atribut-atribut yang sesuai dengan yang ada di database. Selanjutnya, tambahkan kata kunci values. Oke, kemudian barulah kita masukkan string-stringnya ya, yang ada di sini. Ada berapa di sini? Ada 5 ya. 1, 2, 3, ada 4 ya. Jadi kalau ada 4 ya sudah, berarti di sini kita buat 4 juga. Nah, di sini saya buat dalam bentuk S seperti ini. Oke, persen S ya. Jadi ada 4. Oke, bukan dolar tapi persen. Oke, seperti ini ya. Nah, jadi sebenarnya kalau student number itu kan bentuknya adalah integer ya. Nah, kalau integer itu sebenarnya bisa teman-teman ganti. Jadi tidak harus menggunakan $S seperti ini ya. Bisa teman-teman ganti menggunakan $D. Kalau integer itu dia, kalau tidak salah saya pakainya bukan dolar ya, tapi persen %D ya. Pakainya persen %D. Nah, kemudian kalau yang string itu pakainya persen %S. Kemudian kalau untuk yang floating point atau double itu pakainya persen %G kalau tidak salah saya. Oke, seperti itu ya. Jadi di sini saya gunakan yang string semuanya karena saya sesuaikan saja dengan tipe yang ada di database-nya. Nah, di sini juga keempat atribut kita ini atau keempat kolom ini tipe datanya adalah bentuknya string ya di sini ya. Sehingga di sini saya sesuaikan menggunakan bentuk yang string juga seperti itu. Nah, sebenarnya bisa teman-teman ganti nanti, mungkin yang student number-nya yang pertama ini teman-teman ganti saja dengan $D, kemudian yang kedua ini karena nama jadi bisa menggunakan bukan dolar ya, saya ulangi lagi, persen D ya, persen D. Kemudian yang ini persen S karena name ini adalah string. Kemudian departemen atau jurusan ini bentuknya string, jadi yang ketiga ini tetap menggunakan persen %S. Dan yang terakhir ini karena bentuknya adalah bilangan pecahan ya, jadi ada komanya. Nah, itu artinya nanti dia menggunakan persen %G kalau tidak salah saya ya. Oke, nanti bisa teman-teman coba. Oke, selanjutnya kita tambahkan perintah. Nah, ini sebenarnya bisa teman tampung ya, tapi saya buat langsung saja. Jadi di sini saya buat perintahnya itu, kita panggil dulu drivernya, yaitu db, kemudian titik, kursor. Oke, kemudian ini bentuknya metode ya. Titik lagi, kemudian ada perintah execute. Nah, seperti ini. Nah, perintah execute ini dia punya dua parameter. Nah, ini saya katakan tadi. Jadi metode atau fungsi ini punya dua parameter, yang mana parameternya di sini yang pertama adalah SQL-nya. Nah, tinggal kita panggil saja SQL-nya. Dan yang kedua adalah value-nya. Kita panggil value-nya seperti ini. Oke, kalau sudah tinggal teman-teman panggil lagi db.commit. Oke, commit seperti ini ya. Commit ini kok tidak salah saya bentuknya metode. Dan yang terakhir adalah perintah untuk menampilkan apakah datanya itu sudah masuk atau belum. Kita juga bisa modifikasi atau custom berapa data yang masuk seperti itu. Saya buat saja ya di sini. Saya buat perintahnya print. Saya buat bentuknya seperti ini saja. Data berhasil disimpan. Kemudian di sini saya buat formatnya. Oke, di sini ya, di luarnya format. Kemudian format ini kita ambil kursor dot. Kalau tidak salah nama metodenya adalah throw count. Nah, seperti ini ya. Dan ini bentuknya adalah atribut ya, seperti ini kalau tidak salah saya. Oke, sebentar. Oke, kursornya ini
Sebentar, kita ambil db, kok tidak salah saya, db.cursor. Nah, ini kan bentuknya adalah metode ya, jadi dia punya kurung buka dan tutup. Oke, jadi db.cursor, kemudian ada metode throw count ya, ini untuk menghitung record data yang masuk itu ada berapa gitu. Oke, saya rasa cukup sekian perintahnya. Kita coba saja ya. Oke, saya clear dulu mungkin. Kita coba jalankan perintahnya menggunakan Python spasi main.py. Oke, kita belum memanggil fungsinya karena ini bentuknya function. Kita harus panggil fungsinya insert data, kemudian dia punya parameter di sini adalah db. Oke, kalau sudah tinggal kita jalankan kembali. Saya clear dulu. Oke, masukkan NIM, misalkan NIM-nya 123. Masukkan nama mahasiswa, misalkan namanya adalah John gitu ya. Jurusan misalkan jurusannya informatika. Dan yang terakhir adalah IPK, misalkan IPK-nya 4,0 gitu ya, 4,00 atau 4,0. Seperti ini saja mungkin. Oke. Oke, ternyata ada kesalahan perintah commit-nya ya. Nah, di sini commit-nya ternyata saya kurang M ya. Commit itu M-nya double. Oke, seperti ini ya. Oke, kita ulang lagi. Coba saya clear dulu. NIM-nya 123, namanya John, jurusannya informatika, IPK-nya 4,0 ya misalkan. Oke, jadi koma itu diganti dengan titik ya teman-teman. Oke, satu data berhasil disimpan ya di sini ya. Oke, bentuknya seperti ini. Tinggal kita coba cek apakah datanya itu berhasil tersimpan atau tidak gitu ya. Kita ke browse-nya. Nah, ternyata datanya sudah berhasil disimpan di sini. Sudah sesuai ya. Cuma di sini ID-nya dia mulai dari 2. Karena tadi saya sudah sebelumnya ya, di tabel sebelumnya sudah menambahkan data. Kemudian jadi ada satu data tadi sebelumnya, sebelum saya hapus tabelnya, kita buat nama tabel yang sama, kemudian atribut yang sama, sehingga di sini dia menggunakan ID 2 ya. Jadi setelah data pertama yang sudah saya hapus, dia memulainya dari 2. Tapi ini tidak masalah ya teman-teman, tidak menjadi sebuah permasalahan yang besar. Seperti itu. Oke, ini adalah perintah yang bisa teman-teman gunakan untuk memasukkan data ya. Nah, sebenarnya kita bisa buat bentuknya seperti ini ya teman-teman. Kita bisa buat sederhanakan lagi. Saya buat di sini kursor sama dengan kita panggil drivernya db.cursor ya. Nah, ini metode ya. Jadi tinggal di sini teman-teman tidak perlu lagi db.cursor. Jadi tinggal kursor saja, panggil kursornya saja. Seperti ini. Begitu juga dengan yang ada di sini. Tidak perlu lagi db.cursor, tinggal dipanggil kursornya saja. Oke, sebentar. Cursor. Nah, seperti ini ya. Kemudian draw count. Oke, jadi bisa kita sederhanakan lagi ya, seperti ini. Oke, saya clear dulu. Kita coba tambahkan data lagi ya di sini. NIM-nya misalkan 234, saya buat dengan angka yang berbeda. Mahasiswa yang kedua mungkin namanya adalah Jack, kemudian jurusannya adalah informatika juga. Atau kita buat yang berbeda ya, misalkan ada teman yang dari sistem informasi nih. Oke, seperti ini. Kemudian IPK-nya juga misalkan 3,9 ya, misalkan 3,98. Oke, tinggal kita coba masukkan datanya. Oke, satu data berhasil disimpan ya. Nah, kita coba cek apakah datanya sudah berhasil disimpan. Oke, datanya sudah berhasil disimpan ya. Jadi di sini dia juga tinggal melanjutkan ID-nya. Karena kita sudah set bahwa atribut ID ini adalah auto increment, sehingga angka-angkanya ini tidak perlu kita tambahkan lagi di programnya. Jadi setiap ada penambahan data, maka dia akan otomatis membuat ID sendiri ya, seperti itu. Oke, untuk perintah insert data atau menyisipkan data ke dalam database MySQL kita, saya rasa sudah cukup sampai di sini. Jika
video ini bermanfaat dan berguna bagi teman-teman, mungkin bisa dibagikan ke teman-temannya yang lain yang ingin belajar bahasa pemrograman Python ya. Jadi bisa teman-teman rekomendasikan ke temannya yang lain terkait dengan video ini. Oke, silakan nantikan video-video selanjutnya. Kita akan bahas untuk update datanya, kemudian view data, kemudian delete datanya, dan searching data juga ya. Seperti itu. Sekian dari saya dan terima kasih semuanya.